masalah itu banyak. Tapi kalau kita lihat Tuhan kita lebih besar. Maka ketika orang bisa melihat Tuhan, masalah itu hanya kecil-kecil. Kalau bahasa Jawa Tengah, cilik-cilik. Bahasanya arek Malang, cilik-cilik. Bisa mengucapkan cilik-cilik? Bukan cilik ya. Kalau cilik itu Jawa Tengah ya. Kalau arek Malang, cilik-cilik. Jadi masalah kita kecil-kecil karena Tuhan kita besar. Oke, kita akan melihat firman Tuhan dari Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Jadi kita akan melihat 5 pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama ini bicara masalah horizontal. Jadi kita diajar melihat secara horizontal. Di sini ayat 28 bercerita tentang ahli Taurat yang melihat Yesus itu tanya jawab dengan orang Saduki. Jadi ada ahli Taurat, ada orang Saduki. Dan Yesus memberi jawaban yang tepat. Jadi saudara, artinya ketika kita melihat secara horizontal, kita melihat seperti ada ahli Taurat dan orang Saduki. Ahli Taurat itu ahli agama, ahli kitab perjanjian lama. Orang Saduki itu orang yang benar-benar percaya Tuhan. Cuma dia tidak percaya bahwa setelah mati itu ada kebangkitan. Jadi intinya kalau kita lihat secara horizontal, tokoh agama pun, orang yang aktif beragama pun itu kadang-kadang aneh-aneh. Makanya saudara jangan hanya lihat pendeta, jangan hanya lihat majelis, jangan hanya lihat jemaat, kita harus bisa lihat Tuhan. Karena kalau kita lihat secara horizontal, kita tuh jadi tersandung dengan banyak hal. Kayak ahli Taurat dan Saduki. Mereka pemimpin agama kok musuhi Yesus. Mereka aktif beragama kok nggak percaya kebangkitan orang mati ya. Itu kalau kita lihat secara horizontal, atau lihat kanan kiri. Gitu ya. Nah oleh karena itu, yang kedua kalau kita lihat ayat 29 dan 30, di situ Tuhan Yesus mengajak kita melihat secara vertikal, lihat Tuhan. Ya. Coba kita lihat ayat 29 ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini syahadatnya orang Yahudi. Kan ahli Taurat ini tanya, hukum yang pertama mana? Yang paling utama. Tuhan Yesus itu ngomong gini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi artinya, ayo kita lihat Tuhan. Tuhan hanya satu, nggak ada yang lain. Cuma Tuhan yang satu itu sebenarnya nggak dikenal oleh manusia, sehingga Tuhan menjadi manusia. Itulah Yesus. Yang orang lain dia bilang, ngapain Tuhan repot jadi manusia? Nah, saudara, sebenarnya yang benar kan Tuhan menciptakan manusia, ya kan? Tapi kenyataannya manusia itu menciptakan Tuhan. Tuhan itu harus begini-begini, itu ciptaan manusia, ya. Maka ketika Tuhan yang asli datang, dia bilang, loh kok begini gitu, ditolak. Itulah Yesus. Gitu. Makanya Tuhan mau kita itu lihat Tuhan. Yesus itu kan disebut Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, masa kita nggak lihat Tuhan? Tentu dengan mata jasmani kita nggak lihat, tapi dengan mata rohani kita lihat. Bahwa Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi anak-anak Tuhan itu nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Cuma orang lain kan nggak ngerti loh, kok Tuhan kok punya anak. Terus mereka akhirnya mikir sendiri, kalau Tuhan punya anak berarti Tuhan punya istri dong. Yesus lahir dari siapa? Maria. Berarti Tuhan nikah sama Maria. Itu pikiran mereka. Suatu saat
Yesus mati, Maria mati, Allah stres. Makanya orang Kristen itu kayak orang stres. Kalau nyanyi ada yang berdiri, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang angkat tangan, ada yang duduk, ada yang tertawa, ada yang nangis. Itu tanda-tanda stres, kata mereka gitu. Padahal istilah anak Allah itu bukan istilah biologis, itu istilah teologis. Di kampung saya di Malang sana, itu namanya tangga. Itu terbuat dari bambu, 2 bambu, terus dilobangi. Yang untuk nginjek naik itu namanya anak tangga. Apakah anak tangga ini hasil perkawinan dari bambu laki-laki dan perempuan? Bukan, itu istilah. Makanya anak Allah juga itu istilah, bukan secara biologis. Tuhan itu tidak nikah, cuma mereka nggak ngerti. Istilah teologis dipahami dengan istilah biologis, nggak nyambung. Nah, ingat saudara, ketika kita lihat secara horizontal, kita lihat orang aneh-aneh, kayak ahli Taurat, dia ahli agama, kayak orang Saduki, dia percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya orang mati itu bangkit. Makanya Tuhan mau kita lihat Tuhan. Dan ketika lihat Tuhan, maka di sini katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan. Nah, saudara, saya yakin saudara mau ikut retreat ini, saya yakin saudara mengasihi Tuhan. Amin. Coba kita lihat bagaimana cara mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Coba kita lihat ya. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu bukan hanya perasaan aku cinta Tuhan, bukan hanya nyanyi-nyanyi bahwa kita cinta Tuhan, tapi mentaati segala perintah Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang nggak percaya. Maka kita anak-anak Tuhan jangan pacaran sama anak tuyul, nggak nyambung. Ya kan? Anak tuyul yang dipikirin kan duit melulu, ya. Bagaimana caranya dapat duit gitu. Tapi kalau anak Tuhan bagaimana caranya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin, misalnya ada wanita dia nggak cantik, mungkin agak hitam terus agak gendut gitu. Tapi kalau dia beriman, dia minta sama Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu yang jahat ketika anakmu minta roti, tidak pernah kamu beri batu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang terbaik. Makanya saya rindu anak-anak muda, nanti saudara berdoa supaya diberikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan mengatakan jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, itu menggambarkan dunia pertanian di Israel. Di sana itu nanam gandum, gandum itu bukan jagung kayak padi. Itu tanahnya itu dibajak oleh sapi, jadi gandumnya bagus. Tapi ketika Paulus mengatakan jangan jadi pasangan tidak seimbang, itu ada sapi membajak pasangannya domba. Pasti sapinya ini keberatan, dombanya juga sakit diseret-seret sapi, dan hasil bajakannya miring gitu. Itulah gambaran kalau anak Tuhan pacaran sama anak tuyul. Anak Tuhannya berpikir kerajaan Allah, anak tuyul berpikir kerajaan dunia. Anak Allah berpikir tentang iman, anak tuyul berpikirnya uang. Kan tuyul itu kerjanya cari uang, ya kan? Nyuri uang. Kalau saya lebih baik tidak nikah daripada salah nikah. Salah nikah itu sama seperti masuk neraka sebelum mati. Ngeri ya? Oke. Jadi
Kalau kita lihat secara horizontal ada masalah-masalah. Kalau kita lihat Tuhan, Tuhan kita lebih besar. Maka kita akan hidup mengasihi dengan taat firman. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, di situ dalam ayat yang ke-31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara, kita dilihat secara horizontal lagi. Setelah kita mengasihi Tuhan, maka kita baru mampu mengasihi seorang rekan yang lain. Dan itu kita bisa mengasihi orang kalau kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri tidak sama dengan sayang diri. Mengasihi diri sendiri itu tidak membiarkan dirinya dirusak oleh dosa. Saya tidak mau kena narkoba, saya tidak mau hidup dalam dosa. Saya mau dikasihi Tuhan, sehingga saya mampu mengasihi yang lain. Itu artinya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau kita belum kenal Tuhan, lihat sesama, wah kacau semua ini. Setelah kita lihat Tuhan, kita cinta Tuhan, kita taat firman-Nya, kita melihat orang ini, wah dia dikasihi Tuhan seperti saya dikasihi Tuhan. Jadi kalau saya melihat orang yang nggak benar, saya bukan menjauhi dia, saya doakan dia, saya berusaha mengajak dia untuk hidup benar, karena saya sudah dikasihi Tuhan. Nah itu yang ketiga. Jadi ketika kita kenal Tuhan, melihat secara horizontal, kita seperti punya mata Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Kalau kita belum kenal, melihat secara horizontal, semuanya kacau. Akhirnya kita jadi orang Kristen bingung. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan, Tuhan kita besar, masalah kita kecil, cili-cili. Tuhan kita gede, tenang, besar, sungguhan. Kan? Oke, sekarang yang keempat. Kita perhatikan ayat 32-33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa. Esa itu satu. Jadi Tuhannya orang Kristen itu bukan tiga, satu. Tuhan yang satu, yang roh, orang nggak kenal, makanya dia jadi manusia. Itulah Yesus, hanya satu, nggak ada yang lain. Esa. Jadi ahli Taurat ini berpikir Tuhannya orang Kristen ini lebih satu. Maka ketika Yesus katakan Esa Allah itu, benar kata ahli Taurat itu. Terus dia teruskan, tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi semua manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi saudara, akhirnya di sini ahli Taurat tadi yang dia meragukan Yesus, akhirnya dia membenarkan Yesus. Artinya ketika orang melihat Tuhan, dia bisa melihat sesama manusia, akhirnya mindsetnya, pikirannya, pandangan hidupnya dirubah. Saya mikir gini, anak-anak muda ya, kalau misalnya orang minum-minum mabuk, narkoba, mungkin mencuri, mungkin bohong, mungkin menzina, itu dinasehati mungkin dia bisa malu, dan itu nggak terlalu sulit karena Tuhan selalu bisa. Tetapi ketika orang itu dosanya berkaitan dengan mindset, cara berpikir, wah itu parah. Nah, ahli Taurat ini cara berpikirnya dirubah. Makanya nanti ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, dia katakan, berilah dirimu diperbaharui, mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu cara berpikir. Jadi kalau saudara dulu cara berpikirnya cari pacar yang ganteng, yang banyak duit, itu pikiran manusia. Secara manusia nggak salah. Tapi ketika saudara sudah diubah, bukan hanya yang ganteng, yang dipilih Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Saudara, istri saya waktu mau dengan saya itu jadi pendeta, sebulan gajinya hanya 100.000.
Terus saya bilang sama pacar saya, Mbak, berani nikah dengan saya? Berani. Gaji saya hanya 100.000. Nggak apa-apa, yang penting Mas punya Tuhan Yesus. Saya punya 2 piring itu hadiah Yusuf ya. Gelasnya 2 hadiah Gino. Terus sendoknya 2 itu hadiah Sakunting. Hanya itu saya nikah. Tapi pacar saya waktu itu dia nggak hanya lihat saya, tapi lihat saya punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus punya segalanya. Dan saudara tahu saya punya anak 3 termasuk Mas Yuda ini ya. Itu saya sendiri sudah ke Holy Land itu 23 kali. Mas Yuda ini mungkin udah 6 kali ya. Kalau istri saya udah 9 kali. Padahal bukan pengusaha, hamba Tuhan aja. Karena Tuhan berjanji diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Nah, orang beriman itu mengandalkan Tuhan. Nah, ini akhirnya ahli Taurat berubah setelah dia dengar Yesus. Nah, saya rindu saudara beberapa hari sini dengan firman Tuhan ada perubahan. Yang tadinya yang melihat dunia kacau balau, kita bisa lihat Tuhan dengan iman, dengan mata rohani. Luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir, ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Intinya saudara, Yesus itu menghargai orang yang dulunya kacau kayak ahli Taurat. Dia rajin beribadah, jadi tokoh agama. Kayak orang Saduki rajin beribadah tapi gak percaya orang mati bangkit. Setelah berubah, Tuhan menghargai itu. Saya yakin saudara mungkin ada yang menghina, ada yang merendahkan, ada yang bully. Tetapi ketika saudara berubah, benar-benar melihat Tuhan ikut Tuhan, saudara dihargai di surga. Dan saya yakin saudara juga dihargai di dunia. Saya ini orang desa. Dulu waktu kecil kayak saudara itu, saya masih remaja gitu ya. Pekerjaan saya mengembalakan kambing di tengah hutan. Orang nggak kenal. Tapi ketika saya bertobat, saya bisa sekolah. Akhirnya saya jadi gembala sidang di gereja Jokowi di Jakarta. Gereja Jokowi, padahal saya orang desa, orang Jawa yang nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi menjadi pendeta di gereja Jokowi. Akhirnya saya diangkat jadi dosen di UI. Itu mahasiswanya 43.000 orang. Saya jadi dosen di sana, saya heran kok bisa. Padahal saya nggak pernah berpikir, tapi Tuhan menghargai saya dengan cara begitu. Makanya saudara kalau ada hamba Tuhan yang nggak benar-benar, saudara jangan hakimi dia, doakan supaya dia benar, supaya hamba Tuhan itu juga jadi berkat bagi yang lain. Terus karena saya ngajar, akhirnya saya dipercayai jadi pur 3 itu bagian kemahasiswaan. Terus saya lihat dosen-dosen pada doktor, saya S1. Saya pikir loh, saya pemimpin kok hanya S1. Akhirnya saya ambil S2. Lama-lama saya dipercaya jadi rektor. Nah, saya S2, anak buah saya doktor. Akhirnya saya bisa ambil S3. Ajaib ya, aneh ya. Orang dulu mengembalakan kambing di hutan kok bisa begitu. Karena apa? Saya mengalami perubahan. Saya sudah dijamah Tuhan. Saya rindu saudara juga dijamah Tuhan. Nanti saudara berubah, saudara akan selalu ingat Tuhan. Ada Tuhan. Kita lihat ada masalah, oke, tapi ada Tuhan. Sehingga kita bisa lihat masalah kita kecil, Tuhan kita besar. Jadi kita lihat sederhana banget. Saudara setuju berubah? Ikut Tuhan sungguh-sungguh? Oke, kita nyanyi sekali lagi, nanti saya doakan saudara. Mari kita bangkit berdiri.